Ya baik, perkenalkan, nama saya Muhammad Ziad Prawira Asgalan dari TEP Ganjil 2018. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah Kapita Selekta tentang praktek pertanian digital untuk mendukung era 4.0 dengan bantuan GIS. Jadi yang pertama itu latar belakang. Era industri 4.0 tentunya tidak bisa terhindarkan lagi. Untuk itu diperlukan kesiapan sumber daya manusia yang dituntut dapat mengelola dan menghadapi perkembangan teknologi ke depannya. Inovasi teknologi bersama sumber daya manusia dan infrastruktur menjadi pengungkit yang besar dari efisiensi dan daya saing di sektor pertanian. Inovasi teknologi tersebut tentunya harus langsung diimplementasikan di lapangan, sehingga diperlukan sumber daya yang handal, profesional, dan berdaya saing terhadap teknologi. SIG adalah sistem komputer yang digunakan untuk mengumpulkan, memeriksa, mengintegrasikan, dan menganalisa informasi-informasi yang berhubungan dengan permukaan bumi. Pada dasarnya, istilah sistem informasi geografis merupakan gabungan dari 3 unsur pokok, yaitu sistem, informasi, dan geografi. Dengan demikian, pengertian ketiga unsur-unsur pokok ini akan sangat membantu dalam memahami SIG. Kemudian rumusan masalah. Ada 2 rumusan masalah di sini. Pertama, tidak adanya basis data terkait produksi pertanian secara digital. Dan yang kedua, tidak adanya sistem informasi produksi komunitas yang akurat, informatif, dan online. Kemudian pembahasan. Yang pertama itu tentang basis data. Basis data atau database adalah kumpulan informasi yang disimpan dalam komputer secara sistematik sehingga dapat diperiksa menggunakan suatu program untuk memperoleh informasi dari basis data tersebut. Kemudian yang kedua itu ada namanya data spasial dan data atribut. Data spasial adalah suatu data yang mengacu pada posisi objek dan hubungan diantaranya dalam ruang bumi. Kemudian data atribut adalah gambaran data yang terdiri dari data yang relevan terhadap suatu lokasi seperti ketinggian, kedalaman, dan lainnya. Kemudian pembahasan yang ketiga itu ada tentang data vektor dan raster. Struktur data raster bisa mempersingkat waktu tumpang susun, akan tetapi informasi yang ditampilkan dalam atributnya tidak lengkap. Kemudian dalam format data vektor, bentuk bumi yang direpresentasikan ke dalam mosaik dari garis atau arc, line, dan poligon. Kemudian yang terakhir itu ada pemanfaatan GIS. Efektivitas dan efisiensi sistem informasi geografis akan semakin terasa apabila terus digunakan atau dikembangkan ke masa depan. Pada era globalisasi, setiap institusi pada sektor swasta dapat bergerak dengan efektif dan efisien setelah mereka menerapkan teknologi SIG untuk membantu pekerjaan di berbagai bidang industri atau jasa yang ditekuni tanpa terkecuali. Nah, ini merupakan contoh dari penerapan GIS itu. Jadi gambar yang pertama itu tentang pengambilan titik koordinat batas-batas lahan dengan bantuan GPS. Kemudian gambar kedua itu tentang pengambilan data atribut. Nah, di sini yang kita ambil itu komoditasnya, contohnya manggis. Kemudian yang gambar ketiga itu mengukur lingkar pohon manggis. Yang keempat itu pengolahan data dengan ArcGIS. Dan yang gambar kelima adalah hasil berupa WebGIS-nya. Kemudian kesimpulan, sistem informasi geografis merupakan salah satu alat yang digunakan untuk membuat basis data komunitas pertanian khususnya. Sistem ini menyajikan data dalam bentuk peta berisikan informasi-informasi terkait objek yang terdapat dalam peta. Dalam penggunaan SIG membutuhkan data input berupa data spasial dan data atribut. Data spasial meliputi titik koordinat lahan, citra satelit, dan batas administrasi desa. Kemudian sedangkan data atribut meliputi penggarap lahan, luas lahan, sewa lahan, upah tanam, serta pemupukan dan panennya. Mungkin hanya ini dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.